Assalamualaikum Bapak Ibu, kali ini saya mengikuti pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di pesantren. Baik, setelah menyimak materi pada 3.4 Entrepreneurship Mindset bagian 2, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Fokus pada solusi bukan pada masalah merupakan contoh dari mindset B. Growth. 2. Apa yang dimaksud dengan passion dalam kewirausahaan? C. Memiliki gairah dan kecintaan terhadap bisnis. 3. Apa yang dimaksud dengan risk taking dalam kewirausahaan? D. Mengelola risiko dengan bijak. 4. Apa yang menjadi ciri utama dari mindset fix atau tetap dalam kewirausahaan? D. Selalu mencari peluang baru. 5. Apa yang dimaksud dengan konsep problem solving entrepreneurship? A. Menggunakan masalah sebagai peluang untuk menciptakan produk atau layanan baru. 6. Mengapa kewirausahaan dianggap penting dalam pondok pesantren? A. Karena dapat membantu mengembangkan keterampilan ekonomi santri. 7. Apa yang dimaksud dengan entrepreneurship mindset? D. Pola pikir dan sikap yang mendukung kegiatan berwirausaha. 8. Apa yang dimaksud dengan marketing sensitivity dalam kewirausahaan? C. Kemampuan untuk merespons perubahan pasar. 9. Banyak santri pondok pesantren yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pondok pesantren dapat merespons masalah ini dengan pendekatan kewirausahaan? B. Mengembangkan program kewirausahaan untuk membantu santri menciptakan penghasilan. 10. Apa dampak memiliki high ethical standards pada hubungan bisnis dan keberlanjutan perusahaan? B. Meningkatkan kepercayaan dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Kita cek dulu nomor 1 B, 2C, 3D, 4D, 5A, 6A, 7D, 8C, 9B, 10B. Selesai ujian. Alhamdulillah lolos passing grade Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke latihan 3.5. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.6 tentang business skill bagian 2. Setelah menyimak dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Mengapa penerapan business skills di pesantren sangat penting? D. Untuk membantu dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan keberlanjutan pesantren. 2. Mengapa finance literacy penting dalam konteks keterampilan bisnis? Untuk memahami dan mengelola keuangan perusahaan dengan baik. B. 3. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang finance literacy adalah D. Al-Hadid 11. 4. Pengalaman dianggap penting dalam dunia bisnis karena C. Pengalaman merupakan pelajaran berharga agar terhindar dari jebakan dan kegagalan. 5. Mengapa marketing skills dianggap penting dalam konteks bisnis? C. Agar bisnis dapat menjangkau pasar target dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. 6. Apa yang dimaksud dengan business skills? Skill bisnis. C. Keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. 7. Business leadership dianggap penting dalam konteks bisnis karena A. Untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengelola tim secara efektif. 8. Mengapa business skills dianggap penting dalam lingkup bisnis? B. Untuk mengelola sumber daya dengan efisiensi. 9. Apa yang menjadi alasan utama mengapa keterampilan bisnis diperlukan untuk membangun bisnis yang sukses? B. Dibutuhkan perencanaan waktu usaha dan komitmen yang tinggi. 10. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang marketing skills adalah C. An-Nisa ayat 29.
Baik, kita cek ulang nomor 1D, 2B, 3D, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C. Selesai sudah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi 3.7. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.8 tentang bisnis plan bagian 2. Setelah menyimak dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Penjelasan tentang latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan dari yang umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud terdapat dalam C. Pendahuluan. Nomor 2. Isi executive summary adalah D. Penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan, maksimum 1 halaman yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. 3. Penjelasan tentang bagaimana usaha ini akan dijalankan dan struktur organisasi terdapat dalam D. Analisis aspek manajemen. 4. Di bawah ini pernyataan yang tepat tentang manfaat perencanaan bisnis, yaitu D. 1. Membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. 5. Berikut ini yang bukan termasuk komponen bisnis, yaitu B. Analisis aspek dampak lingkungan. 6. Perencanaan bisnis atau business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada sektor-sektor kunci, mengolah permasalahan dan peluang yang ada. Pernyataan ini merupakan definisi C. Perencanaan bisnis. 7. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip perencanaan bisnis, yaitu D. Perencanaan usaha harus statis. 8. Penjelasan tentang produk atau barang atau jasa yang akan ditawarkan dan jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan terdapat dalam C. Profil usaha. 9. Dalam perencanaan bisnis ada hal yang paling penting untuk diperhatikan, antara lain B. Apa yang akan dikerjakan dalam usaha, kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha, siapa saja yang ditugaskan dalam melakukan pekerjaan usaha, di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan dan mengapa harus dikerjakan. Terakhir, beberapa jenis usaha yang didasarkan pada ide atau gagasan, yaitu C. Usaha yang benar-benar baru, pengembangan usaha yang telah ada, meniru usaha lain yang telah ada. Baik, kita cek dulu nomor 1C, 2D, 3D, 4D, 5B, 6C, 7D, 8C, 9B, 10C. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan 3.9. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.10 tentang marketing mix bagian 2. Setelah menyimak dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Bagaimana distribusi dapat memberikan manfaat kepada pondok pesantren dalam konteks marketing mix? C. Distribusi memudahkan akses calon santri ke pondok pesantren. 2. Penerapan konsep marketing mix sebagai strategi pemasaran dalam perkembangannya banyak membantu dan menentukan keberhasilan bisnis dalam mencapai target market, hingga akhirnya mereka menjadi B. Konsumen loyal. 3.
Apa tujuan utama penerapan marketing mix pada umumnya? D. Kombinasi variabel pemasaran yang dikendalikan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. 4. Apa yang dimaksud dengan marketing mix dalam dunia pemasaran? D. Jawabannya hampir sama dengan yang nomor 3 tadi, yaitu D. Kombinasi variabel pemasaran yang dikendalikan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. 5. Mengapa aspek produk dalam marketing mix penting bagi pondok pesantren? C. Untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. 6. Bagaimana marketing mix dapat membantu pondok pesantren dalam menarik perhatian calon santri? D. Penetapan harga yang tepat meningkatkan pendapatan pesantren. 7. Mengapa promosi sangat penting dalam marketing mix di pondok pesantren? C. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pesantren. 8. Mengapa promosi menjadi elemen penting dalam marketing mix pondok pesantren? D. Untuk menarik perhatian calon santri. 9. Apa peran harga dalam marketing mix pondok pesantren? A. Mengatur biaya pendidikan. 10. Apa tujuan utama penerapan marketing mix di pondok pesantren? B. Meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, kita cek dulu nomor 1C, 2B, 3D, 4D, 5C, 6D, 7C, 8D, 9A, 10B. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke saya akan melanjutkan untuk latihan terakhir materi 3.12 tentang akuntansi dan manajemen keuangan bagian 2. Selesai menyimak dan mendownload materi, mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan wajib disimpan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan selama B. 10 tahun. 2. Prinsip dasar konvensi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebut B. Kebijakan akuntansi. 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 dari IAI yang menjelaskan karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya, diatur dalam A. PSAK nomor 45 dari Ikatan Akuntansi Indonesia IAI. Nomor 4. Fungsi yang paling utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perubahan yang terjadi pada entitas, kecuali C. Mengukur tentang kecakapan karyawan. 5. Akuntansi minimal yang perlu bagi entitas usaha baik yang profit oriented maupun yang non-profit oriented atau nirlaba adalah catatan tentang A. Harta aset utang modal betul, B. Penjualan atau pendapatan dan biaya juga betul, jadi C. Semua betul. 6. Data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar adalah B. Dokumen. 7. Fungsi untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai account ledger dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi disebut. Tidak ada jawabannya sehingga nanti pasti tidak 100. 8. Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
Ini tertuang pada UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan pasal 5C. 9. Kegagalan manajemen dalam mengambil keputusan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan A. Melakukan pencatatan transaksi. 10. Berikut adalah bentuk kebijakan akuntansi yang mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada lapor keuangan kecuali C. Kemampuan mendapat pinjaman. Baik, kita cek nomor 1B, 2B, 3A, 4C, 5C, 6B, 70, 8C, 9A, 10C. Alhamdulillah 80 lolos passing grade. Berarti ada yang salah satu. Baik, selesai pelatihan, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberi review agar nanti mendapatkan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita berjumpa lagi di pelatihan berikutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.